Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming, teman-teman. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas bukan programming ya, teman-teman, karena channelnya itu kan Electro Programming ya. Jadi sekali-sekali kita bahas tentang dunia electrical gitu, dunia elektro. Kita akan membahas tentang ini, teman-teman, dasar rangkaian listrik. Di sini kan banyak mahasiswa baru gitu ya, yang semester 1, 2 gitu, semester genap ya, berarti ini semester 2, 4 gitu. Ada yang sedang mengambil mata kuliah rangkaian listrik gitu. Nah, ini saya kasih gambaran umumnya gitu, yang mungkin saya jelaskan dengan cara saya yang saya cepat pahami waktu saya menempuh perkuliahan tersebut gitu, dengan pemahaman saya gitu, teman-teman. Jadi di rangkaian listrik itu kan sebenarnya rumusnya itu hanya dosen kalian pasti sering berkata rumusnya itu hanya satu gitu, VIR gitu. Itu memang benar. Kemudian VIR ini dikembangkan jadi banyak, teman-teman. Jadi intinya itu sebenarnya di VIR ini, tegangan kali arus dan resistansinya gitu. Nah, ini kan bisa dibolak-balik. Kalau cari I ya berarti ininya dipindah ke kiri, jadi di bawah tau. Kalau cari R ya berarti ininya yang di bawah gitu, V per I gitu. Nah, dalam rangkaian listrik itu ada dua jenis umumnya gitu ya. Kita ngomong dasarnya dulu. Itu ada rangkaian seri dan paralel. Dan tentunya saya yakin teman-teman udah tahu apa itu seri paralel. Waktu SMA pasti udah tahu. Dimana seri itu R-nya itu hambatannya itu, ini hambatan ya, R resistansinya itu seri sebelahan gitu, teman-teman. Sebelahan tapi tidak ada tidak bertumpukan seperti ini. Jadi satu line gitu, satu garis lurus gitu. Nah, untuk yang paralel itu yang seperti ini, teman-teman. Ini kan tidak satu garis lurus pada satu garis gitu. Ini kan bercabang, ada cabangnya itu paralel. Nah, di sini ada dua perbedaan yang mencolok, teman-teman. Untuk rangkaian seri itu kan sebenarnya di sini unsurnya itu tegangan, arus, dan resistansi gitu. Dimana tegangan itu ya dari sumbernya, VCC-nya atau Vin atau apa baterai gitu kan ya. VCC itu saya nyebutnya VCC-nya gitu. Jadi di VCC-nya itu ini kan harusnya kan arahnya ke sana ya, ke atas ini. Oops, sebentar. Itu ini saya geser ke sini biar oke, ini saya geser. Arusnya kan dari negatif ke positif nih, ke atas ya. Enggak kelihatan. Oke, ke atas. Kemudian karena ini rangkaian seri jadi muter kan gitu. Rangkaian listrik kan arusnya muter gitu, dari melewati R1 kemudian R2 dan kembali lagi dan seterusnya, looping seperti itu, selalu looping. Nah, looping sampai VCC-nya habis. Kemudian di situ itu paling pertanyaannya itu dasarnya itu ada dua, teman-teman. Itu biasanya berapa arus yang melewati rangkaian tersebut gitu. Kemudian yang kedua, berapa masing-masing tegangan di loadnya atau di hambatannya gitu, di R1 atau di R2, atau kalau R-nya banyak di setiap R gitu misalnya. Nah, biasanya itu seperti ini. Ini soal nomor 1 dan soal nomor 2 biasanya. Soal paling saya bilang bisa paling mudah lah gitu untuk dikerjakan dalam waktu nggak ada 10 menit gitu. Nah, dasarnya adalah arus yang melewati rangkaian pada ini seri ya, teman-teman. Pada rangkaian seri itu jumlahnya sama, teman-teman, karena ini kan tidak bercabang. Jadi itu waktu itu saya menganalogikan seperti ini. Ini ada selang air, kemudian ini ada hambatannya nih. Katakanlah di itu ada hambatannya di selang air. Kemudian ada dua hambatan di selang air gitu. Nah,
itu kan satu garis lurus nih teman-teman. Kalau airnya itu mengalirnya katakanlah 10 gitu, 10 ampere, atau arusnya itu mengalirnya 10 gitu aja, karena air kan debit ya teman-teman, 10 debit gitu. Jadi nanti keluar di sini satu garis ini kan selangnya itu ya 10 gitu teman-teman. Jadi nilainya arus di R1 dan R2 itu sama. Itu kadang-kadang tuh saya awal-awal semester dulu ditanyakan arus yang melewati R1 dan R2, saya bingung gitu. Oh ternyata memang ya seri itu sama gitu. Berbeda dengan ini teman-teman, dengan paralel, dimana ini kan arusnya ke sini, arusnya ke sini kemudian naik dan ke kanan. Ini kan dibagi 3, jadi selangnya itu dicabang 3 harus dibagi. Di sini ada hambatan, dan pembagiannya arus ini tidak sembarangan teman-teman. Itu berdasarkan nilai resistansinya, resistansi R1, R2, R3, dimana nanti keluarinnya di sini ini katakanlah 10 tadi ya, 10 ampere atau 10 debit gitu. Kemudian masuk ke sini, masuk ke ini dan masuk ke sini. Itu ada nilainya masing-masing, tergantung dari hambatannya. Kemudian ketika keluar itu jumlahnya itu harus sama 10 gitu teman-teman. Kemudian masuk lagi di sini kan dicabang lagi, disebar. Nah kemudian sama gitu. Katakanlah gini, gampangannya itu hambatannya itu ini kan 10 nih, selangnya setelah dicabang ini diameternya yang ini semakin kecil, yang ini diameternya besar, ini besar sekali gitu. Otomatis kan beda air yang mengalir di setiap selang ini kan beda. Tapi ketika di kembalikan lagi kan sama. Jadi paradigmanya di seri paralel itu seperti itu untuk arus. Nah untuk tegangan sendiri itu kebalikannya teman-teman. Kalau tadi kan di seri, rangkaian seri, arusnya itu sama yang mengalir, tapi tegangannya beda. Nah kalau yang di rangkaian paralel itu kebalikannya, tegangannya sama tapi arusnya yang berbeda. Jadi kalau ditanya di sini tegangan di R, setiap R berapa, itu tegangannya sama teman-teman, tegangannya sama. Kalau arusnya kan dihitung nanti ada caranya. Nah kalau yang di sini tegangannya beda teman-teman, ini yang dihitung tegangannya gitu. Nah yang seri ini tegangannya yang berbeda, arusnya sama. Yang paralel arusnya beda, tegangannya sama gitu teman-teman. Itu kemudian kita coba untuk membahas yang seri dulu teman-teman, yang gampang gitu, gampang ya. Ini saya cut, saya pindah ke sini dulu aja biar nggak bingung gitu. Jadi diketahui ini rangkaian ini sama teman-teman, ini hanya sederhana aja gitu. Ini kan ke ground nih, ke ground, ini Vin nya plusnya nih. Nah kemudian dari Vin ini sama ya teman-teman, ini R1 nya berapa gitu kan. Kita pertama cari arus dulu aja deh. Nah tegangannya VCC nya itu VCC itu 12 volt. Oke. Nah kemudian R nya tuh 5 dan 7 gitu. Ini memang contohnya mudah, tapi biar dipahami cepat gitu aja. Jadi E itu kan sama dengan V per R gitu teman-teman. Setuju ya? Ini kan turun ke bawah, V per R. Nah I nya berapa? I nya berarti 12, karena ini volt ya, volt dan ohm kan ini sama, berarti ditambah dijumlahkan teman-teman. Jadi ini kan 12, 5 tambah 5 ditambah 7, ini kan 12 teman-teman. Nah kemudian hasilnya 1 kan, ini kan 12 hasilnya 1 ampere gitu teman-teman. Nah itu arus yang melewati rangkaian. Jawabannya seperti itu, mudah banget teman-teman, nggak ada 1 menit ini, bahkan dilihat aja bisa nih. Kemudian yang kedua, berapa masing-masing tegangan di R2. Nah kalau udah ketemu arusnya itu gampang lagi teman-teman buat mencari tegangan di setiap R. Saya kasih 2 cara nih. Yang pertama, tegangannya itu dikalikan aja, arusnya itu dikalikan aja
karena rumusnya itu kan V sama dengan I dikalikan R gini kan. Oke, tegangan di VR1 ya, VR1 sama dengan VRR sama dengan I nya 1 ampere dikalikan dengan berapa, R1 nya kan 5 ohm 5 ohm gitu ya, 5 ohm. Hasilnya 5 volt teman-teman, hasilnya 5 volt. Otomatis VR2 juga dilakukan hal yang sama, bisa 1 dikalikan 7 atau sisanya 12 volt dikurangi 5 volt, hasilnya 7 gitu. Jadi kalau udah ketemu 1, karena ini hambatannya 2 ya, jadi tegangan itu nanti hasilnya harus sama dengan VCC nya. Begitu juga arusnya juga teman-teman, kalau keluar masuk itu harus sama, tegangan juga sama. Nah ini 7 volt. Oke, 5 volt ini didapatkan dari VR1 teman-teman. Atau tadi kan caranya bisa juga 1 dikalikan 7 gitu ya, 1 dikalikan 7 volt 7 ohm. Ini ohm teman-teman, maaf. Oke, 7 gitu. Jadi kalau dijumlah hasilnya 12, harus sama gitu. Nah itu untuk mencari di sini cara pertama seperti itu. Kemudian ada cara lain teman-teman. Ini cara pertama. Cara pertama ya. Yang cara kedua ini itu sering digunakan karena lebih kompleks teman-teman. Caranya seperti ini. Ini perhatikan teman-teman. Di sini ketika kita mencari VR1 itu kita cari bawahnya dulu teman-teman. Kita cari bawahnya R2 per R2 nya per totalnya kan R1 plus R2. Oke. Ini di kurung, kemudian ini saya bedakan gini ya biar jelas. Ini kemudian dibagi ini dikali dengan VCC nya teman-teman. Ini kalau keadaannya itu arusnya nggak dihitung gitu ya. Ini kan karena kita ngitung arusnya udah ketemu, gampang aja gitu. Nah ini kalau tanpa menghitung arus, rumusnya seperti ini. Jadi VR1 sama dengan R2 nya itu kan 7 per 12 gitu kan. 7 per 12 dikalikan dengan 12 gitu. 7 per 12 dikalikan 12, sehingga di sini hasilnya adalah 7. Ini kan di gini teman-teman. Ini kan 12 nya coret-coret, hasilnya kan 7 volt teman-teman. Nah, hasilnya 7 volt. Tadi R1 nya 5 ya. R1 nya 5, R2 nya 7. Oh, maaf, ini gini teman-teman. Ini VR2 ya berarti ya. Maaf. Ini kan R2. Nah, kemudian hasilnya 7 volt. VR1 nya sama juga, sama nyarinya sama juga kayak tadi teman-teman. Ini R1 ini R1 dibagi tadi berapa total ya. Ini kan totalnya R1 plus R2 teman-teman. Kemudian dikalikan dengan VCC nya, dikalikan dengan VCC R1 sama dengan kan 5 dibagi 12 dikalikan dengan VCC. Oke, sama dengan VCC nya kan tadi 12 teman-teman, 12 volt. Jadi kan dicoret-coret hasilnya 5 volt. Nah ini kan sama tuh teman-teman.
Ini cara kedua teman-teman, ini cara kedua. Nah ini nanti digunakan juga buat arus, tapi nanti arus kebalikannya teman-teman. Kalau kita mau nyari arus di R2, atasnya harus R1 teman-teman. Tadi saya kebalik. Cara kedua itu untuk paralel ya, kalau arus ya, cari arus. Oke, ini cara kedua untuk menghitung soal-soal ini teman-teman. Cara pertama gitu. Jadi sekali lagi, untuk tegangan seri itu arus yang melewati itu sama gitu teman-teman. Yang dicari, yang beda itu tegangannya yang berbeda. Oke, kalau yang paralel itu kebalikannya, arusnya itu yang melewati karena ada cabangan banyak itu berbeda teman-teman. Tergantung, bisa sama juga bisa, tapi tergantung dari R-nya. Kalau misalnya ini 10 nih, ini 10. Nah, di sini kan pasti ada 3. Ini pasti terbagi 10-nya itu gitu. Terbagi, kemudian keluarnya dari 10. Harusnya berbeda, tapi tegangannya itu sama. Tegangan R3, R2 dan R1, R1, 2, 3 itu sama dengan V total itu. R3 sama dengan V total, R2 sama dengan V total, R1 juga sama dengan V total gitu. Atau penulisannya nanti R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan V totalnya gitu, VCC nya gitu. Misal 12 volt berarti ini 12 semuanya sama gitu. Oke, itu untuk rangkaian seri teman-teman. Untuk rangkaian paralel mungkin saya jelaskan di video selanjutnya teman-teman, biar nggak panjang. Oke, terima kasih teman-teman, selamat menempuh semester baru ya teman-teman, buat yang semester baru, dan sampai jumpa. Terima kasih.